Kita lanjutkan perbincangan kita. Kita ke Bang Asari tadi. Bang Asari, menurut Anda, apakah filosofi dari strategi Sintayong ini sudah cocok dengan karakter sepak bola Indonesia? Menurut saya ya mungkin Sintayong juga sudah jauh sebelumnya sudah memantau kemampuan tim kita, sehingga dia menerapkan game plan-nya itu ya sesuai dari dia dan bisa yang diterapkan. Makanya pemilihan itu ya Anda ikut saya berarti Anda sudah bisa mengikuti game plan saya. Menurut saya sih mungkin itu. Tapi kalau Anda jadi pelatih, apa sih yang mau Anda benahi? Kalau saya jadi pelatih menurut saya sih tinggal mental aja. Dari segala teknik semua itu saya rasa apalagi sudah bicara di nasional ya, pasti anak-anak itu sudah menguasai dari skill individu, teknik individu. Nah, kuncinya sekarang adalah mental. Mental aja, bagaimana mental bermain yang untuk menangkan pertandingan itu. Menurut saya sih itu yang salah satu utama. Kalau lagi pemberitaan nih, Bung Erwin, cukup banyak ya, sepertinya yang masih juga memberikan harapan sebetulnya untuk skuad kemarin di AFF. Contoh aja misalnya mengatakan netizen usai Indonesia gagal di Piala AFF, Piala Dunia rezeki kita. Wow, katanya begitu. Jadi biarlah AFF ini menjadi catatan sejarah, tapi jangan dilupakan tahapan Piala Dunia yang masih ada di depan, kan begitu kan? Optimis ya? Masih optimis begitu. Ya artinya masih ada nih suara-suara optimisme dari netizen. Meskipun kalau Mas Rizal Nova mengatakan sedikit sih katanya gitu, lebih banyak yang mungkin mengkritik ya gitu. Anda setuju dengan itu? Ya, hidup ini kan harus tetap optimis. Ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di Piala Dunia, itu Indonesia kan juga masih punya peluang yang besar gitu untuk bisa lolos langsung ataupun lolos ke babak keempat gitu ya. Meskipun pemain-pemainnya ini beda gitu. Jadi artinya optimisme itu memang harus diapungkan terus gitu. Apalagi kalau mengingat bahwa tim yang di AFF ini bukan tim senior gitu. Tim yang mayoritas pemainnya U22. Tapi sekali lagi, kegagalan di Piala AFF ini harusnya bisa membuka mata ke semua orang bahwa pelatih itu ya harus dievaluasi. Selama ini kalau kita evaluasi pelatih, selalu dikatakan ini gengnya Bung Toel nih gitu. Gitu. Kita sebut Bung Toel ya karena selalu seperti itu. Padahal ya kayak saya wartawan gitu, nggak ada kepentingan kok gitu, hanya mau memberikan masukan. Mantan pemain seperti Bang Azari, apa kepentingannya? Kepentingannya hanya pengen supaya tim nasional bagus. Karena beliau pernah ada di rumput. Artinya gini, saya pernah mengalami, saya wawancara pemain tim nasional, minta masukan. Itu pemain tim nasionalnya itu, mantan pemain tim nasional itu, diserang sama netizen gitu, sampai bilang, Mas saya kapok deh, nggak mau komentar lagi deh gitu. Padahal maksudnya untuk memberikan masukan ke adik-adiknya gitu. Jadi artinya kembali lagi bahwa evaluasi itu untuk pelatih tim nasional itu harus ya. Iya, jangankan kalah, menang aja masih dari bisa. Asian Championship ini perlu nggak ada evaluasi? Ya perlu, harus. Tapi apakah evaluasinya hanya kepada coachnya saja? Ya secara keseluruhan lah. Ada pemainnya yang pasti harus dievaluasi. Coachnya juga harus dievaluasi, PSSI juga harus introspeksi juga gitu. Apakah benar merestui Coach Sintayong membawa tim U22 ini ke Piala AFF ini, apakah tindakan yang benar? Supaya kalau misalnya ada AFF lagi, tim mana nih yang mau dikirim nih? Iya kan? Karena kan jadi kontroversi juga sekarang kan. Ini misalnya kalau yang tim senior yang dikirim, ya kan? Coach Sintayong juga bilang kalau misalnya tim pemain senior bisa juara gitu. Meskipun itu kan belum tentu juga. Siapa yang bisa menjamin kalau pemain bundar ya? Iya, kalau kotak dadu. Jadi siapa yang bisa menjamin bahwa kalau misalnya pemain senior yang diturunkan di ajang ini akan menjadi juara gitu. Jadi evaluasi itu pasti harus dilakukan. Tapi kalau komentar-komentar netizen itu memang cukup menarik loh, Bung Erwin, karena sama Bang Azari juga ya. Saya ke Bang Azari kalau gitu. Jadi gini, ada komentar segini. Melihat performa permainan timnas senior di kualifikasi Piala Dunia, ya. Ini ibaratnya menghadapi negara di Asia Tenggara itu kecil katanya. Ibaratnya udah kemenangan tuh seharusnya di depan mata gitu. Anda sepakat dengan itu? Anda melihat membandingkan permainan timnas senior di kualifikasi Piala Dunia, melihat permainan Laos, Myanmar, Vietnam, Filipina. Kira-kira bagaimana Bang Azari? Ada keyakinan nggak Anda bisa menang nih kalau timnas senior nih? Gitu? Ini satu juga bahwa mungkin orang sudah tahu di dunia ini bahwa Indonesia di Piala Dunia sudah menunjukkan sesuatu prestasi yang lumayan belum baik. Dan itu diakui dunia. Nah, harus diakuin. Nah, begitu juga mungkin dari negara-negara di Piala AFF ini itu juga motivasinya untuk mengalahkan Indonesia. Dia nggak ngelihat bahwa Indonesia ini junior apa enggak, pokoknya ngalahkan Indonesia ya udah motivasinya
luar biasa menurut Kalahkan saya. Indonesia mutlak gitu Nah, ibaratnya. itu. Jadi ada suatu kebanggaan juga dia mengalahkan Indonesia. Jadi harusnya pemain kita juga harus siap mental untuk menghadapi situasi itu. Apalagi Euphoria kemarin kan kita, wah di Piala Dunia Indonesia nih bagus. Wah ini harusnya mereka nggak ngelihat situ. Kita ngelihat yang Indonesia yang mewakili di turnamen apapun mereka menganggap, wah ini Indonesia. Makanya kita lihat semangatnya Filipina, Laos tuh ngelawan Indonesia. Menurut saya sih luar biasa. Iya. Menurut saya. Artinya belum kelasnya juga U22 menghadapi mereka. Pokoknya dia motivasi untuk mengalahkan Indonesia dia nggak ngelihat 22-nya usia dia, pokoknya dia mengalahkan Indonesia udah menurut saya dia udah all out dia. Kalah gitu. Iya. Ini gengsi mungkin Ya. Itu Mungkin menurut saya modalnya juga itu dari negara-negara lain. Iya, harusnya kita harus lebih, mental kita harus lebih kuat karena Harusnya- kita sudah dianggap sebagai satu tim yang luar biasa seharusnya. Tapi taruh, emang pemain timnas kita kena mental kemarin. Kalau kata Bang Azari, Will, mental juga harus gini. Jadi kena mental nggak timnas kita kemarin sebetulnya? Dalam kondisi seperti lawan Filipina itu menurut saya tekanannya berat. Berarti kena mental dong. Ya terkena mental atau enggak, yang jelas faktanya adalah kita harus menang. Itu yang pertama. Terus main setelah kalah dari Vietnam, kita harus menang, Indonesia harus menang. Menghadapi pemain-pemain yang menurut saya punya pengalaman yang cukup lumayan, pemain Filipina. Pemain Filipina itu banyak pemain abroad-nya yang nggak main di Filipina, banyak yang main di Jerman, di Inggris, meskipun nggak di top levelnya. Dalam situasi seperti itu, tekanan itu kan akan semakin berat. Provokasi lawan, ya tekanan untuk bisa mencetak gol supaya menang, supaya mengamankan tiket ke semifinal, kena provokasi ya akhirnya itu yang terjadi. Pasti ada faktor non teknis yang membebani dari pemain dalam kondisi seperti itu. Apalagi kalau mengingat bahwa mereka pemain-pemain U22 gitu, yang secara jam terbang juga mungkin belum sebanyak kalau yang senior main gitu kan. Berarti support dan dukungan kita bermain di kandang sendiri itu tidak mempengaruhi begitu ya mental dari para pemain? Ya mungkin berpengaruh gitu ya. Tapi ketika sudah tampil di lapangan gitu, itu kan juga pengaruhnya kan lain. ada provokasi dari lawan, tackling ya, dinakalin oleh lawan, dijailin oleh lawan. Itu pasti juga akan berpengaruh. Ya supporter datang ke stadion membuat semangat, iya pasti. Pemain ke-12 itu tuh kan iya, pengaruh pasti tuh. semangat gitu. Tapi ketika sudah berhadapan dengan lawan gitu ya, supporter kan dari tribun aja, nggak bisa ikut bantuin main gitu kan. Sebelumnya kan sebelum bertanding kita sempat membahas juga nih Mas Erwin terkait harusnya di pertandingan ini Indonesia lebih fokus untuk bertahan karena kan kalau seri minimal kita bisa ya dapat poin. Itu apakah kemarin timnas Indonesia ini kurang bertahan gitu? Peluang untuk bisa menang sebenarnya terbuka kok sebelum kejadian Dari kartu kemarin, merah dari ya. pertandingan itu ya? Iya, menguasai permainan, ya peluangnya banyak. Salah satu peluang tadi kan kita lihat ya Marcelino yang kena tiang gawang tadi. Tapi setelah kejadian kartu merah itu banyak berubah gitu. Meskipun down nih mereka. meskipun masih 10 bisa pemain, mengimbangi gitu ya. 10 pemain, Ya, meskipun masih bisa mengimbangi, tapi kan Filipina juga nggak bisa bikin gol lewat open play. Bikin golnya lewat penalti. Artinya secara permainan kalau menurut saya progresnya meningkat dari lawan Laos ya. Lawan Laos 3-3, lawan Vietnam kalah 1-0, tapi secara permainan Vietnam juga nggak gampang untuk menang main di Vietnam. Waktu main lawan Filipina itu progresnya meningkat kalau menurut saya. Justru meningkat, tapi itu ya? nggak cukup untuk meloloskan Indonesia ke semifinal karena kalah. Kenapa nggak cukup? Ya secara permainan akhirnya kalah gitu. Faktanya seperti itu. Faktanya seperti itu. Kita kalah karena nggak bisa mencetak gol. Ya dari 4 pertandingan yang cetak gol itu kan hanya pemain belakang aja. Asnawi, Kadek Arel, Ferrari. Nggak ada pemain depan yang bisa mencetak gol. Itu salah satu mungkin evaluasi yang kelihatan ya. Lini depan itu masih belum bisa mencetak gol. Penyelesaian akhir lemah. Bang Azari? Iya sama, tapi kita lihat juga dari sini ya, dari penampilan Filipina menurut saya ini luar biasa. Yang kita selama ini kita tidak tahu ya. Harusnya kan melihat perjalanan Filipina ini menjadi perhatian buat pemain kita. Kita lihat dari penampilan Filipina ini menurut saya sih wah semangatnya dan kemudian posisi bolnya juga menurut saya juga lumayan bagus. Jadi itu yang saya bilang tadi, karena melihat Indonesia motivasinya itu beda untuk mengalahkan Indonesia. Itu sih karena masih atmosfer dari pra Piala Dunia itu masih mempengaruhi menurut motivasi negara-negara lain. Baik. Mungkin kalau dari segi evaluasi apa nih catatan? Mungkin kan kalau secara general tadi bisa dari pelatihnya, kemudian bisa dari pemainnya, bisa dari PSSI-nya juga. Tapi secara mendetail itu apa sebenarnya yang menjadi kelemahan utama yang harus dievaluasi, Bang Azari? Kalau saya sih melihatnya tadi yang dibilang Bung Erwin bahwa evaluasi menyeluruh ya.
Nah, makanya saya Menyeluruh ya terutama di Dirteknya. Ini Dirteknya sebetulnya Direktur tekniknya harus paham tentang kondisi seperti ini. Dia yang berwenang untuk mengevaluasi kepada STY. Jobdesk Dirtek ini. Nah, itu yang saya tidak tahu di dalam sekarang ini kan saya juga nggak tahu kondisinya apakah seperti apa. Kalau kita ngeliat BTN dalam arti ini BTN ya. Itu ada Pak Marji. Kita tahu Pak Marji kan sebagai manajer. Ya, selama ini kita nggak tahu siapa yang duduk di Dirtek itu saya belum tahu sampai sekarang ini. Nah, itu menurut saya dia yang berperan penting untuk mengevaluasi pertandingan-pertandingan. Setiap pertandingan, misalnya pertandingan event ini, apa yang harus dilakukan? Apa informasinya mau pemecatan ST dan sebagainya, itu Dirtek itu berperan dalam hal ini. Itu yang bisa menjembatani antara Pak Ketua Umum sama Oke, saya ke Mas Rizal Nova Mujahid. Mas masih bergabung bersama kami ya, Mas. Apalagi Mas yang menjadi perbincangan menarik ya untuk kita ketahui lagi nih di dunia media sosial, Mas Rizal Nova? Kalau pertandingan kemarin sih sebenarnya publik mengapresiasi, betul sekali itu. Publik sangat mengapresiasi dan kayaknya setiap kali timnas Garuda kita bertanding tidak ada tuh kata yang tidak menyemangati, mengapresiasi tampilan mereka di rumput ya. Bahkan kemarin itu diapresiasi betul, meskipun bermain dengan 10 pemain, mereka masih mampu berlaga dengan baik melawan Filipina kayak gitu. Tapi juga banyak sekali yang meminta betul evaluasi kepada STY, Erick Thohir dan PSSI. Ini sebenarnya mau kemana sih sepak bola Indonesia kita ke depan? Karena dianggap masih banyak perbaikan-perbaikan gitu ya. Lalu hal yang jadi sorotan juga misalnya adalah konsekuensi dari ranking Indonesia yang di FIFA yang merosot. Ini jadi pertanyaan juga. Karena harusnya jika permainan, kalau kemarin permainan itu kelihatannya baik dan kita tidak melakukan kesalahan gitu, Ferrari banyak yang mengecam ya, meski banyak juga yang mendukung, tetapi harusnya jika permainan itu berjalan dengan baik, pemilihan pemainnya juga bagus gitu, strategi-strategi di lapangannya juga bisa dieksekusi dengan baik oleh pemain dan oleh Pak STY, Coach STY, harusnya kita rankingnya itu tidak akan merosot jika permainannya bagus gitu. Jadi kalau publik sih secara umum dukung Garuda Indonesia itu kayaknya sudah mendarah daging. Apapun yang terjadi, kritik hanya ditujukan kepada organisasi PSSI, Pak STY, dan juga Pak Erick Thohir. Tidak ada kritik kepada pemain selama ini yang saya lihat. Gitu, Mas. Baik Mas Rizal, kalau tadi kan kita bahas evaluasi dengan Bung Erwin dan juga dengan Bang Asari. Kalau dari netizen sendiri, evaluasi yang paling banyak mengarah ke apa nih? STY. Mengarah ke siapa? Yang harus dievaluasi karena pemilihan pemain, terus bagaimana cara dia strategi di lapangannya itu dinilai kurang ya. Selain itu juga kemudian kan dibongkar juga tuh prestasinya selama 5 tahun apa saja dan kekurangan prestasinya apa saja selama 5 tahun lebih. Harusnya bisa banyak yang bisa dilakukan kayak gitu. Selain kepada STY juga yang perlu dievaluasi adalah terutama pada PSSI-nya karena dinilai mempertahankan STY ini pertimbangannya apa? Dinilai ada kurang transparansi gitu ya. Banyak tuh yang menilai keputusan-keputusan besar di PSSI itu tidak mampu dijelaskan kepada publik dengan baik sehingga transparansinya kurang. Termasuk dalam hal ini adalah perpanjangan STY beberapa kali gitu. Memang sempat terkendala oleh COVID dan sebagainya, orang memaklumi itu. Tetapi lebih dari 5 tahun melatih Indonesia itu bukan hal yang singkat. Selain itu tanggung jawab STY juga kan tidak semata pada timnas Indonesia saja, tetapi juga pada bagaimana liganya di Indonesia juga berjalan sehingga ada itu ya, ada pemain-pemain baru yang berkualitas itu. Nah, dianggap STY agak melupakan
klub-klub di Indonesia kayak gitu. Saya kira itu yang paling banyak dikritik terhadap STY dan PSSI. Iya, Mas Rizal, selain kritik, tadi Anda juga menyajikan data bahwa ada juga respon positif dan juga harapan dari netizen. Apa harapan terbesar netizen saat ini pasca kekalahan di AFF ini? Harapannya kalau dari kemarin sih yang paling besar memang agar jangan dibully itu Ferrari jangan dibully tentu saja perempatan dan secara umum tim kita jangan dibully itu sih harapan yang paling pendeknya. Tetapi yang paling banyak adalah kemampuan timnas Indonesia berlaga di kancah internasional itu harus perlu ditingkatkan. Misalnya permainan-permainan kita di Piala Dunia nanti ya kita belum selesai itu juga harus perlu diperhatikan tidak hanya di AFF saja. AFF sudah selesai. Jadi kalau kita lihat banyak sekali kata yang paling banyak beredar di media sosial tentang timnas ya tentang permainan kita kemarin itu ada dua kata yang menyakitkan sebenarnya adalah kata gagal dan kata tersingkir. Itu sangat emosional gitu ya. Tetapi meskipun demikian, optimisme kepada timnas Indonesia itu tetap ada. Dukungan pada Indonesia tetap ada dan harapannya adalah PSSI segera melakukan perombakan, perbaikan agar liga kita lebih baik, agar agar ST ini dinilai selalu dibela gitu ya. Meskipun banyak celah-celah yang tidak dilakukan oleh STY, banyak celah-celah perbaikan yang harusnya bisa dilakukan oleh STY. Nah, ini yang sedang ditunggu oleh publik, sehingga ketika Erick Thohir mengatakan STY akan dievaluasi, timnas akan dievaluasi, publik menunggu poin-poin apa saja yang akan dievaluasi oleh Erick Thohir pada timnas dan pada STY. Jadi harapannya tentu saja Indonesia akan lebih baik ke depan dan sedang menunggu yang mana nih yang bakalan dievaluasi, poin-poin apa yang bakal dievaluasi. Karena kalau pada pemain, kalau sudah di lapangan itu ya kita ya mendukung sekali. Tetapi sebelum pemain di lapangan itu yang selalu dipertanyakan, sudah tepatkah strateginya, pemainnya dan sebagainya. Oke. Untuk ketiga narasumber kami pada pagi hari ini saya mengutip pernyataan dari Erick Thohir, Ketua Umum PSSI. Kan sejak awal saya sudah bilang di AFF ini kita targetnya berikan yang terbaik. Kalau bicara berikan yang terbaik, harusnya dengan pelatih dan pemain kita harusnya bisa minimal lolos semifinal Piala AFF. Dan dari sisi ini tentu PSSI akan melakukan terus evaluasi ke depannya. Kita tunggu evaluasi PSSI seperti apa. Terima kasih Mas Riza Nova, terima kasih Bung Erwin, terima kasih. Bang Azari Prangkuti, terima kasih.